Pertarungan antara Trafalgar di Waterloo dan Marshal di Leeds masih berlanjut. Selain itu, Kuma ternyata bukanlah manusia biasa. Dan Dr. Vegapunk mengatakan kalau dia akan segera mati. Nah, penasaran banget kan dengan chapter 1064 ini? Hai semuanya, perkenalkan nama aku Novia Liu. Welcome back to my channel. Kali ini aku akan membahas atau mereview mengenai One Piece chapter 1064 yang berjudul Egghead Feast. Cover story masih berlanjut mengenai cerita dari Germa Double Six, di mana di sini kita diperlihatkan Van August dan Aokiji, anggota dari Blackbeard, dan di sana dia juga sudah menangkap puding. Nah, nggak nyangka banget ya ternyata Kuzan atau Aokiji ini ternyata menjadi anggota dari Blackbeard, bukan aliansi lagi, tetapi benar-benar menjadi kru. Kira-kira menjadi kapten Titanic ke-10 nggak ya? Cerita di awal dari Blackbeard mengatakan pada Law kalau dia tidak bisa kabur karena juga tidak ada jalan keluarnya, dan Law meminta Hakukan untuk mengurus bola tang, Sachi dan Penguin untuk menyelam. Nah, kira-kira apa yang bakal dilakukan Sachi dan Penguin kali ini? Lalu, Law menggunakan teknik awakening-nya, yaitu air room atau room dengan double R, dan mengamputasi Stronger. Ini nggak main-main sih. Law langsung menggunakan teknik awakening-nya dan langsung mengamputasi Stronger agar mobilisasi dari Blackbeard juga terhambat. Blackbeard juga nggak main-main nih, dia langsung membalas dengan Quick Grace, di mana dia mengeluarkan teknik gempa buminya, dan semua dari kru Law merasakan guncangan yang hebat. Dokyu yang melihat Stronger diamputasi oleh Law berpikir kalau Dokyu ini sudah mati. Sepertinya Dokyu tidak tahu kalau amputasi dari Law ini tidak membuat orang atau hewan itu mati, dan dia langsung melemparkan apel yang bisa meledak itu ke arah Law dan krunya. Dan ini apel yang sama digunakan saat kru dari Luffy berada di Jaya waktu itu. Kru dari Law ini panik karena mereka semua mengetahui apel itu bisa meledak. Tapi ada yang sisi kerennya nih, sesuatu yang keren banget, dimana Sachi yang menyelam itu langsung mengambil air dan melemparkan bola-bola air ke arah apel tersebut, dan apel itu langsung meledak di udara sehingga semua kru aman ya. Nah, ini pertama kalinya Oda Sensei menunjukkan kekuatan lain dari kru Law ini, dimana sebelum-sebelumnya karena tidak dikasih panggung sih sepertinya, seperti di Onigashima dan di Sabaody mereka semua bertarung di darat, dan kali ini mereka bertarung di lautan. Tapi ada satu kalimat yang menarik yang dikeluarkan Sachi, yaitu jangan meremehkan mereka karena mereka itu lahir di North Blue, di udara yang dingin, di pelabuhan yang dingin, jadi mereka itu semua itu juga tangguh-tangguh. Nah, ini pesan buat kita semua juga, jangan meremehkan kru dari Law. Memang sama ini belum diperhatikan saja sih sepertinya, dan kita akan melihat kemampuan dari kru Law yang lainnya pastinya. Sachi juga mengatakan kalau Blackbeard Pirates ini tidak mempunyai kesempatan untuk menang jika mereka bertarung di lautan. Nah, ini seperti yang aku katakan di awal, Sachi yang melambangkan orca, Penguin yang menggunakan topi penguin itu sepertinya mereka mempunyai strategi-strateginya sendiri dengan menyerang di lautan. Mungkin nanti Penguin bakal berenang lebih cepat dan menggunakan teknik yang menggunakan badannya, dimana biasanya Penguin mendorong-dorongkan badannya ke tembok, dan tapi ini mendorongkan badannya ke kapal dari Blackbeard itu sendiri. Dan Beppo meminta Jeanbart untuk melindungi kaptennya karena dia mendengar dengan kupingnya itu, dia mendengar ada Van August di arah jam 3. Nah, ini keren banget juga sih. Jadi dia bukan menggunakan Ken Bunsuku Haki, tapi menggunakan pendengarannya yang tajam untuk mengetahui lokasi dari Van August. Padahal Van August menggunakan wapu-wapu Nomi, di mana dia bisa menteleportasi dirinya sendiri maupun orang lain dengan cepat. Badan dari Jeanbart ini berhasil menghalangi tembakan dari Van August, dan Van August sendiri mengeluh karena dia menghalangi untuk menembus ke badan Law. Dan hebatnya lagi, Jeanbart masih bisa berdiri loh. Lalu, Law menggunakan teknik awakening-nya lagi, yaitu K-Room, dan menggunakan Shock Willy langsung tepat di dada dari Blackbeard. Dari dada menembus ke perutnya langsung sih. Dan ini gak main-main juga sakitnya. Terlebih lagi, Blackbeard ini menggunakan Yabi-Yabi Nomi, di mana sakit yang dirasakan itu 2 kali lipatnya. Gak kebayang ya gimana sakitnya. Big Mom aja sudah kesakitan banget loh. Bahkan teknik dari Law ini membuat Blackbeard mengeluarkan banyak darah. Dan seperti biasa, Blackbeard itu merasakan kesakitan yang luar biasa di awal. Bahkan Van August mengatakan kalau Blackbeard ini ceroboh.
Dan ya seperti yang kita tahu, Shirohige sendiri atau Wordbeat ini mengatakan kalau kelemahan dari Blackbeard ini dia terlalu percaya diri dan ceroboh. Van Augur menggunakan teknik teleportnya untuk memindahkan Blackbeard agar terbebas dari serangan milik Law. Dan ini emang Van Augur memiliki Devil Fruit yang merepotkan sih, dimana dia bisa memindah-mindahkan krunya, kawannya dengan seenak jidatnya. Jadi kalau misalnya bertarung, Van Augur ini harus disingkirkan terlebih dahulu agar kru-kru lainnya tidak seenaknya dipindahkan. Van Augur meminta Blackbeard untuk segera kembali ke kapal saja, tapi Blackbeard gak mau. Katanya apa yang dia mulai harus juga diselesaikan karena tujuannya ini ingin mendapatkan Road Poneglyph, jadi dia harus mengakhirinya dengan mendapatkan Road Poneglyph itu juga. Dan Blackbeard mengatakan karena aku adalah Blackbeard. Ini kata-kata yang mirip dengan punya Shirohige sih, karena aku Shirohige, maka dia harus menyelesaikan apa yang menjadi tujuannya itu. Dan Law mengatakan kalau para officer dari Blackbeard Pirates ini semuanya menggunakan Devil Fruit, sehingga semuanya itu adalah jangkar. Jadi sepertinya Law ini merencanakan agar Sachi atau penguin mengarahkan air laut ke arah mereka, sehingga kru dari Blackbeard ini juga terlemahkan dan memudahkan Law untuk menyerang. Blackbeard mengatakan jangan dilihat dari kelemahannya, tetapi hal yang menguntungkannya. Dan memang Blackbeard ini mencari Devil Fruit, berburu Devil Fruit untuk mengambil keuntungannya. Dan uniknya lagi, dan parahnya lagi, kerennya ini maksudnya, Blackbeard ini bisa menemukan Devil Fruit yang sesuai dengan kelebihan-kelebihan dari masing-masing krunya itu. Dan di sini juga diperlihatkan ada ledakan besar di kapal milik Blackbeard, dan kita melihat ada polar tank di sana, Sachi dan penguin. Dan sepertinya sih memang polar tanknya mengarahkan tembakan rudal ke arah kapal milik Blackbeard. Tetapi kalau untuk Sachi dan penguin ini kurang jelas mereka ngapain, karena Sachi juga membawa pedang dan penguin juga membawa polar arm di bawah laut. Jadi mungkin ya kedepannya akan diperlihatkan lebih lagi bagaimana teknik menyerang dari Sachi dan penguin ini, karena sejauh ini masih diketahui Sachi yang bisa menyemburkan airnya tadi. Kru dari Blackbeard yang ada di dalam kapal juga nggak menyangka kalau Sachi, penguin, Hakugan, dan kru Heart Pirates lainnya tuh hebat kalau bertarung di lautan. Berbeda banget dengan di daratan. Tapi mereka semua percaya kalau Blackbeard ini akan segera menyelesaikannya dan memenangkan serta mendapatkan Road Poneglyph milik Law. Pudding mengatakan kalau Mama masih hidup, mereka nggak bisa ngomong besar seperti itu. Tapi kru dari Blackbeard ini mengatakan jangan menempel terus pada legenda tua itu, karena kalau terus menempel bagaimana mereka bisa menuju era yang baru. Terlebih lagi Big Mom Kaido itu memang terkenal sangat kuat. Yang menarik nih, ini yang menarik, dimana Pudding di sini tuh tidak merasa ketakutan sekali dilihat dari wajahnya itu. Dari wajahnya dia kayak tahu kalau dia itu bakal baik-baik saja. Mungkin Pudding merasakan akan ada yang menyelamatkannya, entah itu Katakuri yang datang ke sana atau bahkan Aokiji yang memang akan menyelamatkan Pudding ini sendiri. Kita berlanjut lagi ke Law, di mana Law masih menggunakan Shockwave-nya dan berusaha untuk menyerang Blackbeard. Tapi Blackbeard yang sudah mengetahui serangan itu langsung menahannya dengan gura-gura. Dan tiba-tiba Blackbeard menggunakan Dark Vortex, di mana Dark Vortex ini merupakan serangan final dari Blackbeard itu sendiri. Dan di sini Blackbeard menggunakan Black Vortex, di mana Black Vortex ini merupakan serangan yang bisa menarik tubuh dari pengguna Devil Fruit. Ini digunakan pada Ace, pada Luffy, dan Boa Hancock. Tapi untuk Ace dan Luffy, dia merasakan kaget dan panik kenapa badannya bisa tertarik. Dan ini juga dicerminkan dari wajah Law. Mungkin habis ini Law bakal benar-benar tertarik dan dia akan dihajar menggunakan gura-gura Nomi milik Blackbeard, dimana ini combo yang mematikan jika di penggabungan antara Black Vortex lalu dihajar menggunakan gura-gura. Itu combo yang benar-benar parah banget nih. Sayangnya ini scene kita dipotong sampai di sini dan kita akan melihat kelanjutannya di chapter 1065. Dan kita kembali lagi ke Akhir Island. Dan di sini kita diperlihatkan lagi Pak Puricikuma. Pak Puricikuma kali ini sudah berjalan dengan lambat. Dan kita diperlihatkan ini ngakak banget sih, ini Luffy versi 70 tahun dan Chopper juga menjadi tua, tapi Bonnie dan Jinbe menjadi anak-anak. Ini parah banget sih. Luffy digambarkan 70 tahun versi yang masa depan suram, Matsu.
Kalian penasaran gimana gambaran Luffy saat 70 tahun? Oda Sensei pernah menggambarkannya di SBS, di mana Oda Sensei menggambarkan versi yang 40 tahun dan 60 tahun. Kalau nggak salah, itu ada dua versi, yaitu versi yang pertama itu saat menjadi King of Pirates, versi yang kedua itu versi buruknya. Nah, ini versi yang mendesu itu. Luffy meminta Bonnie untuk mengembalikan umurnya atau lebih baik lah, karena di sini terlihat Luffy itu seperti capek banget gitu. Dan Luffy mengatakan kalau dia memahami perasaan dari Bonnie, tapi namanya pasifista tetaplah pasifista. Kalau tidak menghindari hasilnya, mereka semua bisa mati. Chopper meminta Luffy untuk menjaga mulutnya, tapi Chopper juga meminta maaf karena Straw Hat Pirates ini pernah mengalami hal-hal buruk dengan pasifista, terutama di Sabaody, sehingga mereka semua terpisah-pisah. Tapi kayaknya mereka ini juga belum paham sampai sekarang kalau itu semua ternyata demi kebaikan mereka agar mereka semua itu kuat sampai di dunia baru. Jinbei menceritakan apa yang dia ketahui tentang Kuma pada Bonnie. Jinbei menceritakan kalau Kuma itu adalah raja tiran yang dilengsarkan oleh warganya sendiri. Bahkan setelah lengser, dia menjadi bajak laut, lalu ditangkap oleh World Government. Tapi World Government mengetahui kalau ada hubungan antara Kuma dengan Revolutionary Army, sehingga Kuma dijatuhi hukuman mati. Dan Dr. Vegapunk tertarik dengan badan Kuma ini, tubuh Kuma ini, jadi dia setuju menjadi bahan percobaan dan cloning. Dan ini nggak nyangka banget sih kalau misalnya World Government membuat berita seperti itu, yang tampaknya Bonnie sendiri pun juga nggak setuju. Jinbei melanjutkan dengan begitu Kuma sebagai gantinya bisa menjadi Shichibukai dan berlayar di lautan. Dan Jinbei menanyakan apakah itu benar Bonnie? Dan Bonnie mengatakan kalau bagian Shichibukai itu benar. Kalau masalah cloningan dan modifikasi, Bonnie tidak menyetujuinya karena sama saja dengan hukuman mati itu sendiri. Dan Jinbei menanyakan lagi, apa yang membuat Kuma dihukum mati? Apakah karena tirannya atau hal yang lainnya? Tapi Bonnie mengatakan kalau ayahnya bukan tiran. Dan World Government sepertinya memaksakan sesuatu hal pada Kuma sehingga Kuma mau mengikuti perintah dari World Government itu. Memang World Government ini sering memutarbalikkan fakta demi menjaga wajahnya yang baik di hadapan masyarakat dunia. Padahal sebenarnya juga tidak. Jadi nggak heran lagi kalau misalnya Kuma dibilang tiran padahal sebenarnya juga bukanlah seorang tiran. Bonnie mengatakan kalau Kuma ini berasal dari ras yang spesial. Dan ini membuat aku teringat pada Big Mom, di mana Big Mom juga mengumpulkan berbagai manusia dari berbagai ras dan ditempatkan di Totolan. Dan Big Mom masih kekurangan 3 ras, yaitu Giant, Lunarian, yang ketiga Oni. Tapi koreksi ya jika kalau ada yang salah mengenai Oni ini. Karena ras dari Kuma ini belum disebutkan, jadi mungkin dari ketiga ras itu, tapi tampaknya juga berbeda banget sih. Jadi mungkin ada ras yang lebih spesial lagi, yang bahkan belum Big Mom ketahui. Oni melanjutkan masa gara-gara Kuma memiliki ras yang spesial itu, maka akan dihukum mati oleh World Government. Dan ini membuat aku teringat pada ras Lunarian, di mana Lunarian itu sendiri juga diburu oleh World Government. Bahkan jika ada orang yang mengetahui di mana tempat Lunarian ini bersembunyi, dia akan dibayar dengan 100 juta berry. Ini benar-benar gak main-main sih. Yang perlu diingat, ras Lunarian ini juga diburu karena keterikatannya dengan Joy Boy dan kerajaan kuno, di mana World Government ini benar-benar menutupi mengenai kerajaan kuno dan Joy Boy itu sendiri. Jadi World Government benar-benar tidak segan-segan menghabisi orang yang mengetahui tentang kerajaan kuno dan Joy Boy. Seperti Ohara pun juga senasib dengan ras Lunarian ini. Tapi untungnya ras Lunarian ini masih tersisa 1, dan sayang sekali ras Lunarian ini digunakan sebagai bahan percobaan pula, yang saat ini menjadi Serafin. Jadi Serafin ini ada 3 kekuatan dalam dirinya, yaitu dari kekuatan dari ras Lunarian, yang kedua dari Kuma, dan yang ketiga ini adalah Gigantifikasi, dimana ketiganya ini juga sama-sama dicari oleh Big Mom. Dan juga kelompok Zoro, di mana kelompok Zoro ini di bawah Lilith menggunakan Vega Force 01 menuju ke Saka karena sebelumnya Saka meminta Lilith untuk membawa mereka. Dan di sini mereka dilihatkan naik ke atas dan mereka semua melihat kota yang futuristik. Tapi Lilith sadar juga di sana kalau misalnya kapten dari mereka ini, Bakasin Chokita ini membuat masalah di bawah.
Dan Nami juga berharap kalau mereka akan aman-aman saja yang di bawah itu. Dan sesampainya di atas, mereka semua turun kecuali Zoro dan Brook. Zoro dan Brook memilih menjaga kapal, karena Zoro ini tidak percaya pada Lilith. Tapi memang Lilith ini hanya menyebalkan di awal, jadi membuat Zoro ini harus berjaga-jaga ekstra. Kalau misalnya mereka semua ada apa-apa, Zoro langsung bisa menyerangnya. Usopp, Nami, Robin merasakan nostalgia karena mereka semua pernah ke Skypiea, sedangkan Franky merasa kebingungan. Tapi memang di sana ada lautan awan, ada daratan awan. Itu benar-benar mirip dengan Skypiea. Bahkan Lilith sendiri mengatakan kalau Dr. Vegapunk membuat tiruannya. Jangan-jangan Dr. Vegapunk ini memang berasal dari ras bulan yang awalnya tinggal di Skypiea dan menuju ke bumi, atau Dr. Vegapunk ini pernah ke Skypiea sehingga Dr. Vegapunk terinspirasi membuat pulau seperti itu. Terlebih lagi, Chopper juga menemukan automata. Di chapter sebelumnya ada 3 automata mirip dengan automata yang ada di bulan di cover story milik Enel. Ini benar-benar bikin penasaran sih. Terlebih lagi, Dr. Vegapunk yang asli belum diperlihatkan. Tapi kita tunggu aja ya. Aku agak akan mereview mengenai perubahan kostum dari Straw Hat Pirates yang lainnya ya. Jadi kita langsung ke Sokka, dimana Sokka ini menelpon atau menghubungi Dragon kalau dia itu akan segera mati. Dan Vegapunk ini mengatakan kalau dia itu sebagai jenius juga bisa melihat masa depannya sendiri. Dragon mengatakan kalau jangan bercanda. Tapi Dr. Vegapunk ini mengatakan karena hal itulah dia ingin memberitahu pada Dragon. Kira-kira apa ya hubungan antara Dr. Vegapunk ini dengan Dragon? Dan apa yang akan mereka bahas? Apakah mengenai Kuma atau tentang hal yang lainnya? Apa emang ada hubungan dengan Revolution Army atau emang ada hubungan yang ekstrim lagi, kerabat gitu? Nah, kita belum diperlihatkan nih. Sebelumnya minta maaf karena videonya ada kesalahan sedikit, jadi kita lanjutkan begini ya. Karena Dr. Vegapunk ini mengetahui masa depannya, ataukah jangan-jangan di Seraphim Dr. Vegapunk ini memasang kamera, jadi sehingga Dr. Vegapunk bisa mengetahui segala jenis kegiatan yang ada di sekitar Seraphim. Jadi, Dr. Vegapunk bisa mengetahui kalau World Government ini mengincar dia dan CP0 datang ke Egghead Island, sehingga Dr. Vegapunk ini bisa bilang kalau dia akan segera mati. Jadi penasaran banget kan gimana ke depannya? Nah, itu dia review dari aku. Semoga kalian suka ya. See you in the next video. Bye-bye.